Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua di tempat ini dan sebelumnya saya minta untuk Anda bisa menoleh terlebih dahulu ke sebelah kanan, kiri atau depan belakang Anda dan Anda bisa sambil katakan kepada teman Anda bahwa sekalipun engkau tertutup masker tetapi aku percaya ada sukacita Tuhan di wajahmu. Kasih tahu ya. Kalau tepuk tangan jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu Saudara. Wow. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kita juga membuka hati kita, mendengarkan sabdanya. Saya percaya Anda semua begitu terharu datang ke rumah Tuhan, ibadah new normal. Kita mau menyambut hadirat Tuhan, berjumpa kembali dengan rekan-rekan kita. Dan saya percaya bahwa hidup kita akan semakin berdampak di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya menerima kiriman artikel melalui handphone saya. Mungkin Anda juga menerima artikel yang sama ya kan, karena penyebaran artikel kadang-kadang sekarang kan secara digital cepat sekali. Ada suatu artikel yang menggelitik dan ini judulnya adalah Gereja versus Diskotik. Oke. Kalau Anda disuruh pilih mana? Ya, kalau sekarang saya tanya semuanya pilih gereja ya. Alkisah seorang bapak datang terburu-buru ke gereja bersama dengan istrinya, datang untuk beribadah. Seperti kita bersama datang beribadah di tempat ini. Lalu di tengah-tengah ibadah ketika sedang kusyuk-kusyuknya berdoa, memuji Tuhan dalam suasana penyembahan. Tiba-tiba handphone bapak ini berbunyi, berdering begitu keras karena dia lupa mematikan smartphone-nya. Anyway, saya ngomong begini bukan untuk nyindir Anda. Iya, Pastor Robert benar, saya lupa matikan handphone ya. Bagi yang lupa mematikan, segera dinonaktifkan kalau begitu ya. Saya cuma cerita, bukan nyindir. Nah, karena dia gelagapan, saudara, dia bingung. Waduh, ini handphone siapa yang bunyi mengganggu? Baru dia sadar, handphonenya sendiri ternyata. Dan dia sudah ditolehin sama teman-temannya, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya pada ngeliatin. Orang yang kusyuk berdoa, tiba-tiba merasa terganggu, ada yang tersinggung. Kemudian asyirnya juga mulai melototin dia, gitu kan. Dia tambah kebingungan, dia sudah berusaha, padahal tuh handphonenya sendiri. Dia gelagapan, udah kebingungan, ya apa cara matiinnya, gimana cara silent. Dia sampai berkeringat dingin, sudah disenggol-senggol lagi sama istrinya. Ayo matiin, bikin malu, gitu kan. Ya. Singkat cerita dia merasa begitu tertolak, dia merasa begitu tertuduh. Selesai dari ibadah, semua mata seolah-olah memandang dia dengan sinis. Ada yang ketawain dia, ada yang juga rasanya nyindir dia. Ada ya orang zaman sekarang masuk ke dalam ruang ibadah gak matiin handphone gitu. Dia merasa depresi, dia merasa tertekan. Sepanjang perjalanan diomelin sama istrinya, papa ini bikin malu di gereja, handphone gak dimatiin. Malam harinya dia cari hiburan, dia pergi ke diskotik. Dia kepingin melepaskan stresnya dan dia pesen minuman. Delalah ternyata tiba-tiba minuman yang dipegangnya gelasnya kesenggol, jatuh, tumpah, piar, pecah. Waduh, dia sudah merasa sudah di gereja tadi pagi dimarahin sama istri, disindir sama banyak orang. Dia mecahin gelas lagi. Aduh, dia merasa kok apes banget ya hidupku. Tetapi apa yang dia dapatkan? Ternyata oleh sang pelayan diskotik itu dikatakan, gak apa-apa Pak, gak apa-apa, biar kami bersihkan. Bapak duduk saja. Lalu dia didatengin oleh manajer dari diskotik itu. Waduh, nih pasti disuruh ganti rugi, dimarahin, dipanggil bodyguard nih pasti. Ternyata apa yang terjadi? Manajer diskotik itu menepuk pundak dari sang bapak ini dan berkata, tenang bro, gak usah merasa salah gitu. Gak apa-apa, santai aja. Biasalah, setiap orang bisa berbuat salah. Apa yang terjadi kemudian? Dia akan lebih sering langganan datang ke diskotik itu dibandingkan datang ke gereja. Moral of the story, saudara-saudara, mana yang lebih memberikan penerimaan bagi orang yang belum sempurna ini? Gereja atau diskotik? Oke. Kita bicara bahwa hidup kita harus menjadi dampak bagi banyak orang. Tetapi bagaimana sikap kita di gereja? Saya dan Anda sebagai umat Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun datang ke gereja, melayani Tuhan juga, berhadapan dengan orang yang tidak sempurna, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Kita memberikan sindirankah kepada mereka? Kita nyalah-nyalahin mereka? Ada teman kita sesama jemaat Tuhan berbuat salah tidak sengaja, mungkin karena ketidaktahuan mereka.
Mereka salah bersikap, mereka salah bertindak, mereka salah bicara, jadi bahan omongan satu gereja. Jadi bahan omongan di grup pelayanan, jadi bahan gosip di gereja, di kelompok sel kita. Orang itu merasa tersindir, orang itu merasa tertolak. Mendingan gak usah gereja-gerejaan. Apalagi sekarang udah ibadah new normal. Pelan tapi pasti ada penambahan jemaat satu persatu, ditambahkan mulai berdatangan. Bagaimana sikap kita? Mungkin dulu kita pernah menghakimi teman kita yang belum sempurna seperti itu. Tetapi ketika mulai Tuhan tambahkan kehadiran teman-teman kita datang kembali ke gereja dengan cara new normal tata ibadahnya. Maukah kita berubah Bapak Ibu Saudara? Mana yang lebih memberikan penerimaan lewat cerita tadi? Gereja atau diskotik? Kok seolah-olah dunia ini jungkir balik? Dan memang inilah yang mau saya sampaikan pada hari ini. Temanya adalah upside down. Bagaimana kok seolah-olah situasi yang terjadi di sekitar kita ini, konsep dan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan dibandingkan dengan kenyataan hidup, semuanya kok seolah-olah serba jungkir balik, upside down. Dan ketika Tuhan Yesus juga mengajar di depan umat Tuhan, di depan murid-muridnya, ajaran Tuhan Yesus pun juga begitu viral, begitu upside down, begitu berjungkir balik dengan semua ajaran agama yang sudah begitu ternama, yang sudah begitu umum diajarkan di tanah Palestina pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Karena mereka hidup berdasarkan ajaran hukum Taurat. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tapi hari ini kita mau bicara mengenai meneladani ajaran Tuhan Yesus yang berdasarkan sudut pandang orang-orang Yahudi di masa itu. Ajaran Tuhan Yesus itu benar-benar upside down dibandingkan hukum Taurat. Apa yang disampaikan di dalam hukum Taurat? Saudara-saudara, di dalam hukum Taurat diajarkan banyak hal untuk berbuat kebajikan sesuai dengan kepercayaan mereka kepada Allah dan dianut oleh orang-orang Yahudi. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah. Katakan sama-sama dengan saya, kerajaan Allah. 1, 2, 3. Tuhan Yesus datang mengajarkan kerajaan Allah dan ini adalah sesuatu yang juga upside down bagi para pendengarnya, bagi para murid dan para pengikutnya pada waktu itu. Loh, siapa Yesus ini? Apakah dia adalah seorang tokoh yang revolusioner yang ingin memberontak dari pemerintahan jajahan Romawi untuk tanah Palestina pada waktu itu? Dan Tuhan Yesus mau membebaskan umat Yahudi, bangsa Israel agar mereka bebas dari penjajahan, hidup merdeka begitu. Mereka menanti-nantikan seorang pembebas dan Yesus hadir sebagai tokoh agama, sebagai rabi, sebagai pengajar dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Mereka mulai berharap-harap, yes, there is new kingdom, ada sebuah kerajaan baru yang akan mengalahkan pemerintahan Romawi dan kita akan bebas, merdeka. Tetapi istilah kerajaan Allah yang digunakan oleh Tuhan Yesus itu sekali lagi juga upside down. Jungkir balik dengan pemikiran mereka. Ketika Anda membayangkan tentang sebuah kerajaan, apa yang ada di dalam konsep kita? Kita kebanyakan berpikir bahwa kerajaan itu adalah sebuah wilayah kekuasaan seorang raja, ya kan? Ada batas wilayahnya. Kemudian mungkin sebagian orang juga berpikir namanya juga kerajaan, harus ada istananya. Oh, Tuhan Yesus ini datang memberitakan kerajaan Allah, berarti ada wilayah kekuasaannya, ada wilayah otoritas pemerintahannya. Tuhan Yesus mau membangun istana, mungkin seperti itu. Tetapi ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan upside down dengan pemikiran itu. Bukan seperti itu. Yang Tuhan Yesus maksud dengan kerajaan Allah adalah Allah memerintah atas umatnya. Bukan sebuah kerajaan dengan bangunan istana fisik, tetapi bagaimana umat Allah menerapkan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah. Dan ini bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu? Di dalam aksi dan reaksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebanyakan yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus tanamkan itu adalah bagaimana sebagai umat Tuhan bereaksi terhadap tindakan yang diterimanya dari orang lain. Katakan sama-sama dengan saya, reaksi. Oke. Bagaimana reaksi Anda menghadapi perlakuan orang lain di dalam hidup ini? Namanya juga reaksi. Aksi adalah tindakan. Re itu adalah kata pengulangan.
Ya, tindakan yang mengulang dari tindakan yang kita terima. Kebanyakan dari kita kan pola berpikirnya seperti itu. Kalau ada orang tertentu yang melakukan tindakan bagi kita, maka kita melakukan tindakan yang mengulang tindakannya dia. Ya, reaksi. Nah, reaksi apa yang biasanya itu diberikan dan bagaimana ajaran itu disampaikan terutama berdasarkan ajaran hukum Taurat. Dalam ajaran hukum Taurat sangat jelas bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini yang namanya reaksi. Dan hal itu adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang umumnya jelas dong. Kalau kamu dijahatin sama orang, maka berdasarkan hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oh ya wajar dong, kamu dirugikan, rugikan juga orang lain. Kamu dijahatin sama orang lain, ya kamu jahati balik dia. Betul seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan saya dan Anda, kita masih hidup di dalam konsep seperti ini. Memang saya dan Anda, kita bukan penganut agama Yahudi, kita bukan pelaksana hukum Taurat. Tetapi dari dalam lubuk hati nurani kita, bukankah seperti itu reaksi yang kebanyakan kita lakukan? Kalau ada yang sampai garai mataku, matamu tak cungkil balik, kan begitu. Kalau ada yang sampai ngambil uangku sekian, kamu juga tak tuntut sekian. Nah saudara-saudara, saya pernah menemukan sebuah buku yang unik. Judulnya juga adalah Mata Ganti Mata. Oke, di dalam bahasa Jerman ini bukunya, saudara-saudara. Ketika saya selidiki buku ini, saya berusaha melihat bahwa jangan-jangan buku ini ceritanya tentang balas dendam. Dan uniknya buku ini ditulis oleh seorang wanita Iran yang namanya adalah Ameneh Bahrami. Dan dia menuliskan buku ini dari pengalaman kisah nyata yang dia alami. Sebelumnya dia itu adalah seorang wanita cantik. Tetapi sekitar 12 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2008. Wanita ini mengalami sebuah tindakan yang begitu menyakitkan hatinya. Sebuah pengalaman tragis karena dia disiram air keras oleh seorang cowok. Padahal cowok ini jatuh cinta sama dia, ngejar-ngejar dia. Jadi ceritanya begini. Sang wanita cantik ini, saudara-saudara, dia karena begitu mempesona dikejar-kejar oleh banyak pria, ya ceritanya seperti itu, ya sampai dosennya juga ngejar, beberapa teman-teman mahasiswa juga ngejar dia, dan juga salah satu cowok ini saking ngebetnya, saking cintanya, hati-hati ya, kaum remaja terutama, kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan, kalau ada penolakan bisa berubah jadi benci, ya. Si cowok ini ngomong sama dia bahwa kalau kamu tidak terima cintaku, kamu akan terima akibatnya. Kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan orang lain dan mengalami kebahagiaan. Dan benar dilakukan, disiram air keras wajahnya dan kena kepada matanya, saudara. Sehingga akhirnya Ameneh Bahrami ini kehilangan penglihatannya. Wah, pedih sakit hati, benar kan saudara-saudara? Dari wajah yang begitu cantik, ya jadi kayak beginilah wajahnya ya, masih cantik. Hingga dia harus mengalami operasi tetapi dia tetap harus menanggung kebutaannya. Lalu bagaimana dengan cowok ini? Ya dituntut balik. Oke. Dan dituntut balik dan sempat dipikirkan gimana cara membalasnya. Hukum apa yang harus diterapkan? Sempat terpikir bahwa ya mata dari cowok ini juga harus kebalik dibutakan. Mau ditetesi dengan cairan asam supaya ikut mengalami penderitaan. Dan ini mengalami perdebatan peradilan hukum selama kurang lebih 3 tahun. Akhirnya di tahun 2011 dijatuhkan hukuman peradilan bahwa sang pria ini akhirnya juga akan dibutakan. Oke. Sekalipun ini juga dari pihak medis sempat mereka menolak karena ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Tetapi akhirnya toh tetap akan dilaksanakan. Di detik-detik terakhir ketika sang pria ini hanya dibius untuk menjalani hukuman ditetesi air asam sehingga dia menjadi sama-sama buta dengan Ameneh Bahrami ini, hati nurani sang wanita ini tersentak dan dia memang sudah melakukan kejahatan kepadaku, dia merusak wajah dan mataku, tetapi apakah aku juga akan menjadi sejahat dia? Di detik-detik terakhir ketika cowok ini sudah gak sadar karena dibius dan tinggal ditetesi air asam ini, sang wanita ini berkata kepada yang mau menghukum, sudah stop, hentikan, aku memutuskan untuk memaafkan dia. Begitu sang pria ini sadar, dia kaget. Dia masih bisa melihat dengan 2 bola matanya. Dan dia langsung sujud tersungkur di depan Ameneh Bahrami dan dia
minta maaf, dia menyesali perbuatannya. Padahal sebelumnya dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Lalu akhirnya diputuskan oleh pihak pengadilan bahwa oke, mata sang pria ini tidak jadi dibutakan, tetapi harus menanggung seluruh biaya pengobatannya sang wanita ini sampai pulih kembali. Akhirnya hukuman tetap dijalankan sampai sekian tahun, tetapi ternyata biaya pengobatan juga tidak dibayarkan. Dan akhirnya Ameneh Bahrami menuliskan buku ini, Mata Ganti Mata. Benar-benar suatu hukum yang berkebalikan banget ya. Nah, bagaimana dengan sikap kita ini baru kisah di negeri Iran, saudara. Kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita biasanya alami. Ya. Bagaimana reaksi kita ketika kita berjumpa dengan figur seperti ini, musuh misalkan. Ada yang pernah punya musuh di sini? Ketika ada musuh, reaksi kita sewajarnya gimana? Sewajarnya dan seyogyanya adalah kalau ketemu musuh, persulit hidupnya. Oke, ada yang pernah berpikir seperti itu? Ya, mantuk-mantuk dulu. Oke, amati dulu ya. Bagaimana kalau Anda ketemu dengan orang yang membenci Anda? Gimana seharusnya sikap kita? Reaksi alami yang kita lakukan adalah, kalau ada yang benci aku, buat dia muak. Tambah digituin. Apalagi yang terjadi kalau Anda ketemu dengan orang yang suka mengutuk Anda. Pasti dalam hati gak terima dong. Ada yang di sini senang dikutuki, Bapak Ibu Saudara. Hei, saya senang dikutukin, tolong dong kutukin saya lagi. Gak mungkin lah. Pasti Anda akan paling tidak balas sumpah serapahi dia. Ya kan? Atau mungkin kalau ada orang yang menghina Anda. Ada yang tahan terima hinaan. Walaupun tuh hinaannya dalam level cuma disindir sedikit aja. Apa yang Anda kemudian akan lakukan? Reaksi kita pada umumnya adalah viralkan fitnah bagi dia. Iya kan? Dia sudah menghina aku, viralkan fitnah yang lebih kejam. Gimana kalau ada orang yang menyerang Anda, Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan kita reaksi normalnya adalah hantam balik, pukul. Ya kan, aku gak mau kalah dong, harusnya dia yang kalah. Yang salah dia kok, gitu kan. Lalu kalau kita kedatangan orang yang ngemis-ngemis, minta-minta, maksa lagi sama kita. Biasanya kita akan menghindar. Demikian juga kalau ada orang yang mencuri. Mungkin bukan langsung mencuri, langsung gak ketahuan gitu ya. Tapi mencuri ada yang terang-terangan lagi. Mengambil hak milik kita, merampas yang kita punya. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan menuntut mereka, bukan? Tetapi bagaimana dengan prinsip kerajaan Allah? Inilah yang mau kita pelajari. Seperti yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-6. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ini juga adalah ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang jungkir balik. Yang ketika Tuhan Yesus mengajar di depan pengikutnya, umat Israel pada waktu itu, kebanyakan mereka kan orang yang miskin ya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Gak kebalik apa di zaman sekarang, rasanya kalau orang punya uang itu baru bisa disebut bahagia gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, dia yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lagi lapar, nanti dia dipuaskan. Berbahagialah orang yang sedang ditindas, dianiaya. Tetapi celakalah orang yang kaya. Nah loh, karena dia sudah menikmati kekayaannya, mendapatkan penghiburan dari sana. Celakalah orang yang sedang kenyang, karena dia nanti akan lapar. Kok jungkir balik gitu, upside down banget. Lalu bagaimana kalau ketemu dengan musuh seperti ini? Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 30 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini artinya kan mengalah ya, ditampar pipi kanan, pipi kiri, jubah diambil, bajunya silakan diambil juga. Ini sikap yang mengalah banget. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta sampai ngemis-ngemis kepadamu, beri aja, jangan menghindar. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saudara-saudara, yang barusan saya baca adalah prinsip kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terhadap situasi dari orang-orang yang melakukan sebuah aksi negatif terhadap setiap kita. Anda pernah mengalami seperti ini? Dari kurang lebih sekitar 7 pengalaman tindakan buruk yang mungkin bisa dialami oleh semua manusia. Kita dimusuhi,
dibenci sama orang lain, dikutuk, dihina, diserang. Ada orang yang minta-minta sampai ngotot dan ngeyelnya kepada kita, sampai ngemis-ngemis segala gitu. Ada orang yang mencuri hak kita. Bagaimana reaksi kita? Saudara-saudara, jangan ikuti reaksi dari daftar yang di tengah tadi. Ikuti dari yang paling kanan. Itulah prinsip kerajaan Allah yang upside down. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang memutarbalikkan ajaran dunia ini. Dunia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kita, saya dan Anda sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan lagi hidup serupa dengan dunia ini. Tetapi cara hidup kita, cara berpikir kita, reaksi yang kita tunjukkan berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Anda belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara? Ya? Dan mungkin Anda juga merasa bahwa, tapi Pastor, kalau saya terhadap orang yang memusuhi kita ini, kita mengalah. Kita justru mendoakan. Kita justru melepaskan berkat. Apakah itu akan berdampak bagi orang itu? Ya kan? Dalam bulan-bulan ini kita sedang ngomong tentang sebuah dampak. Mungkin belum tentu dampak itu dirasakan oleh orang yang membenci kita. Tetapi dampak itu juga bisa dirasakan oleh orang lain yang melihat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti Anda akan menuai hasilnya seberapa banyak orang nanti yang akan datang kepada Anda. Dan akan berkata, heran ya dengan kamu. Kamu tuh bolak-balik dijahatin sama temenmu itu. Tapi kamu gak bales sama sekali. Kamu malah doain dia. Heran ya, kamu diperlakukan buruk. Kamu ditindas sama bosmu mungkin di pekerjaan. Kamu ditumpukin, dikasih tugas sampai kamu lembur. Habis gitu gajimu gak dinaikin lagi ya. Kamu masih terima, kamu kerjakan tuh dengan penuh ucapan syukur. Kamu tuh sudah dihina-hina, maaf ya sampai digoblok-goblokin kamu waktu di kantor. Tapi kamu masih tetap bekerja dengan rajin, dengan disiplin. Kamu bahkan melayani dia dengan baik. Kok heran ya, ada ya orang seperti itu. Nah, orang yang mulai berkomentar seperti itu mulai terdampak dengan kehidupan Anda, dengan sikap Anda. You are upside down man, bro, sis. Kok bisa kamu lakukan hal seperti itu? Nah, suatu ketika nanti orang ini ketika menghadapi sebuah situasi, masalah dan pergumulan, orang pertama yang dicari itu pastinya adalah Anda, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya bagaimana? Arahkan teman Anda itu untuk mengenal pribadi Yesus yang telah mengubahkan setiap kehidupan saya dan Anda. Berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ya. Dan bagaimana sikap kita ketika menghadapi musuh atau seteru kita? Oke, siapa yang disebut musuh atau seteru? Ada di sini yang punya musuh atau seteru, Bapak Ibu Saudara? Wah, banyak yang nggak ngaku maksudnya ya. Siapa Pak? Kok saya rasa hidup di dunia ini nggak punya musuh kok. Saya ini gitu ya. Saya ini hidupnya damai-damai aja kok sama teman-teman saya. Saudara-saudara, yang dimaksudkan musuh itu bisa jadi adalah orang-orang yang berseberangan dengan kita. Orang-orang yang mungkin gak sepaham sama kita. Bahkan gak selalu kita kenal. Bisa jadi orang gak kita kenal pun tiba-tiba bisa jadi musuh kita. Ketika kita mungkin parkir kendaraan kita diserobot sama orang lain. Tiba-tiba yang nyerobot itu pun bisa jadi musuh kita. Atau bahkan tetangga sebelah rumah pun bisa jadi musuh. Ya, gara-gara apa? Gara-gara cuma iri-irian, tetangga sebelah beli barang baru ini, aku juga kepingin beli gitu kan. Tiba-tiba jadi musuh karena iri. Bahkan sesama teman pelayanan pun bisa jadi iri, kok dia banyak dijadwal, aku gak dijadwal sih. Entah Anda yang musuhi dia atau dia musuhi Anda duluan, who knows. Kita merasa orang lain melakukan yang buruk kepada kita. Tetapi ajaran firman Tuhan yang upside down dengan hukum Taurat adalah gak usah dibalas. Jangan balas dendam sama dia. Kamu juga jangan sakit hati sama dia. Mungkin ketika kejadian itu terjadi, kita merasa kecewa. Tetapi baiklah kita lepaskan pengampunan. Berdamai aja dengan dia. Kita lepaskan berkat. Saudara-saudara, apa untungnya? Bagaikan bongkahan batu. Oke, ada yang mau meletakkan sebuah bongkahan batu besar di rumah Anda gitu, ditaruh. Oke, lalu Anda merasa, iya aku merasa batu ini bagus. Kita taruh di tengah-tengah rumah kita. Mungkin Anda merasa,
Aneh Pastor, masa ada bongkahan batu modelnya kotak atau gak berbentuk jelek kayak begini ditaruh sebagai hiasan rumah saya. Kayaknya gak ada maknanya, gak ada nilainya gitu loh. Lalu mesti digimanain, saudara-saudara, sebuah bongkahan batu itu gak ada bentuknya dan tidak ada harga, tidak ada nilainya. Kalau belum dibentuk, kalau belum mengalami sebuah proses. Karena batu itu harus diproses terlebih dahulu. Harus dipahat dulu. Andai kata batu itu bisa teriak, dia mungkin akan berkata, au, sakit, yau, celekit, dan sebagainya. Kemudian di tak, 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 tak. Sang pemahat gak mau tahu. Karena sang pemahat punya sebuah tujuan. Gak peduli seberapa sakitnya, gak peduli seberapa goresan itu ditancapkan, dipakukan, dan juga ketika harus digosok-gosok. Rasanya sakit. Saudara-saudara, anggaplah semua perlakuan yang negatif dari seteru kita itu adalah sebuah pahatan untuk membuat kita ini menjadi manusia yang keluar nilai hidupnya. Kalau kita bayangkan dibandingkan dari before, batu yang tidak berbentuk dan menjadi after, batu yang begitu mulus, batu yang begitu luar biasa dan begitu bernilai, Anda bisa bayangkan Anda pilih mana? Mana yang mau Anda letakkan di rumah Anda? Yang paling kiri atau yang paling kanan? Pasti semua kepengen, saya mau yang paling kanan, kelihatannya elegan, bagus, bernilai karya seni yang begitu tinggi dan berharga. Anda mau berdampak, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mau berdampak katakan amin. Oke, kalau Anda mau berdampak, lewati dulu prosesnya. Mungkin prosesnya kadang menyakitkan. Proses seperti dipahat itu ketika Anda dimusuhi sama orang lain. Kasihi dia. Proses ketika dipahat, ketika harus dihalusin, ketika harus dibuat celah, dibolongin tengahnya itu, Anda mungkin bagaikan dibenci sama orang lain. Oke? Kasihlah dan juga berbuatlah baik kepada orang yang membenci engkau. Mungkin kau dikutuki, kau dihina, ketika proses pembentukan karakter itu terjadi. Mintalah berkat dan doakanlah mereka yang mengutuki dan menghinamu. Mungkin kau diserang, kau difitnah dengan berbagai alasan. Mengalah sebagai bagian dari sebuah proses. Mungkin hakmu dicuri, kau dirampas. Tapi firman Tuhan mengajarkan bagi setiap kita bisa kehilangan mungkin sesuatu yang kita pertahankan pada waktu itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan jangan meminta kembali, gak usah menuntut. Sudah, lepaskan, let it go. Dan saya berharap Anda semua menjadi pribadi yang semakin indah. Dengan ini kita bisa berdampak. Turn the evil upside down with your kindness. Jungkir balikan perlakuan jahat yang dilakukan oleh seterumu dengan kebaikan Anda. Sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, saya berharap kita semua menjadi dampak yang begitu luar biasa dengan menerapkan prinsip yang upside down ini.